Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bahtiar Al-Asadiki, NIM 2023 0201200001. Saya dari kelas B, mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampunya Bapak Ibnu Ali. Kali ini saya akan membahas UAS Filsafat Umum dengan menjawab pertanyaan filsafat umum. Pertanyaan yang pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat barat modern abad 16-19, antroposentrisme, yaitu manusia menjadi pusat perhatian dan ukuran segala sesuatu, berbeda dengan abad pertengahan yang teosentris atau Tuhan sebagai pusat. Rasionalisme dan empirisme, yaitu penekanan pada akal, rasio, dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan. Ilmiah, yaitu filsafat modern dengan erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah digunakan untuk mencari kebenaran. Kebebasan berpikir, yaitu terdapat dorongan kuat untuk membebaskan diri dari dogma agama dan otoritas tradisional. Humanisme, yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Filsafat abad pertengahan, abad 5-15. Teosentrisme, atau yaitu segala sesuatu dilihat dari perspektif Tuhan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristen. Skolastik, yaitu metode berpikir yang mengandalkan otoritas kitab suci dan para filsuf klasik, terutama Aristoteles. Fokus pada metafisika, pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, jiwa, dan alam semesta menjadi pusat perhatian. Pertanyaan kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran Rene yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Keraguan metodis, metode Cartesius. Descartes mengajak para filsuf untuk meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Ia memulai dengan meragukan pengetahuan yang diperoleh dari indera, otoritas, dan bahkan rasionya sendiri. Tujuannya adalah membangun sebuah sistem pengetahuan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dimulai dari landasan yang paling pasti. Dengan meragukan metafisika yang telah ada sebelumnya, Descartes membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih mendasar dan rasional. Pencarian fondasi baru. Descartes merasa bahwa filsafat tradisional, khususnya metafisika skolastik, terlalu bergantung kepada otoritas dan tradisi. Ia ingin menemukan fondasi baru untuk pengetahuan yang lebih kokoh dan dapat diandalkan. Dengan demikian, Descartes berusaha membangun sebuah sistem filsafat yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan dapat diuji secara rasional. Peran akal budi. Descartes menempatkan akal budi sebagai sumber pengetahuan yang paling utama. Ia percaya bahwa dengan menggunakan akal budi secara sistematis, manusia dapat mencapai pengetahuan yang pasti dan universal. Kritik Descartes terhadap metafisika tradisional sebenarnya adalah kritik terhadap pendekatan yang terlalu bergantung pada otoritas dan tradisi, dan tidak cukup menekankan peran akal budi. Subjektivitas sebagai titik awal, Descartes memulai filsafatnya dengan refleksi terhadap kesadaran dirinya sendiri. Cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Dengan menjadikan subjek yang berpikir sebagai titik awal, Descartes menggeser fokus filsafat dari dunia objektif menuju dunia subjektif. Hal ini merupakan sebuah pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam sejarah filsafat. Implikasi dan kritik Descartes. Lahirnya filsafat modern. Kritik Descartes memicu lahirnya sebuah era baru dalam filsafat, yaitu filsafat barat modern. Fokus pada metode. Filsafat modern lebih menekankan pada metode berpikir yang sistematis dan rasional. Pencarian kepastian. Para filsuf modern berusaha mencari kepastian pengetahuan yang tidak didasarkan pada iman dan tradisi.
melainkan pada bukti-bukti yang dapat diuji secara empiris atau rasional. Subjektivitas dan objektivitas, yaitu perdebatan antara subjektif dan objektif, menjadi salah satu tema sentral dalam filsafat modern. Pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana metode positifisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positifisme dalam memperoleh pengetahuan. Positifisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman indrawi dan metode ilmiah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Para penganut positifisme mendapat bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris, eksperimen, dan verifikasi data. Ciri-ciri utama metode positifisme. Fokus pada fakta. Positifisme sangat menekankan pada pengumpulan data empiris yang dapat diukur dan diobservasi secara langsung. Verifikasi empiris, kebenaran suatu pengetahuan harus dapat diuji dan diverifikasi melalui eksperimen atau observasi. Penolakan terhadap metafisika. Konsep-konsep abstrak yang tidak dapat diukur dan observasi secara langsung, seperti Tuhan atau jiwa, dianggap tidak ilmiah dan ditolak oleh positifisme. Generalisasi, yaitu dari data empiris yang terkumpul, para positivis berusaha merumuskan hukum-hukum yang berlaku dalam semua fenomena. Langkah-langkah umum dalam metode positifisme. Yang pertama, observasi. Yang kedua, formulasi hipotesis. 3, eksperimen. 4, analisis data. 5, verifikasi. Contoh penerapan metode positifisme. Ilmu alam. Para ilmuwan alam menggunakan metode positifisme untuk mempelajari fenomena alam seperti fisika, kimia, dan biologi. Ilmu sosial. Beberapa ilmuwan sosial juga menerapkan metode positifisme dalam penelitian mereka, misalnya dalam sosiologi dan psikologi. Pertanyaan nomor 4, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Teori korespondensi, pengertiannya yaitu teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika suatu atau koresponden dengan keadaan dunia yang sebenarnya. Dengan kata lain, kebenaran diukur berdasarkan seberapa kuat pernyataan tersebut menggambarkan realitas objektif. Contoh, pernyataan matahari terbit dari timur dianggap benar karena sesuai dengan pengamatan kita terhadap fenomena alam. Kritiknya, teori ini terkadang sulit diterapkan pada pernyataan abstrak atau konseptual yang tidak memiliki referensi langsung di dunia fisik. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kita tahu bahwa kita mengamati realitas secara akurat. Teori koherensi, pengertiannya itu teori ini berpendapat bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh seberapa konsisten atau koheren pernyataan tersebut dengan sistem pengetahuan yang sudah ada. Sebuah pernyataan dianggap benar jika kita bertentangan dengan pengetahuan lain yang telah diterima sebagai benar. Contoh, dalam matematika, teorema baru dianggap benar jika dapat dibuktikan secara logis dari aksioma dan teorema yang sudah ada. Kritiknya, teori ini bergantung kepada konsistensi internal suatu sistem pengetahuan. Namun, sistem pengetahuan ini sendiri bisa berubah seiringnya waktu, sehingga kebenaran yang didasarkan pada koherensi juga bisa berubah. Teori pragmatisme. Pengertian, teori ini menekankan pada konsekuensi praktis dari suatu pernyataan. Sebuah pernyataan dianggap benar jika memiliki manfaat atau kegunaan dalam kehidupan nyata. Kebenaran tidak hanya tentang kesesuaian dengan realitas, tetapi juga tentang sejauh mana suatu ide membantu kita memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Contoh, teori evolusi dianggap benar karena dapat menjelaskan beberapa fenomena biologis dan memberikan landasan bagi pengembangan teknologi medis. Kritik,
Teori ini bisa dianggap terlalu objektif karena manfaat atau kegunaan suatu ide dapat bervariasi tergantung pada individu atau kelompok. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa teori ini bisa mengarah pada relativisme, di mana sebuah kebenaran dianggap sama-sama valid selama memiliki manfaat praktis. 5. Jelaskan bagaimana penjelasan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan realisme. Pengetahuan sebagai cerminan dunia nyata. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah salinan atau referensi langsung dari dunia fisik yang ada di luar diri kita. Dunia ini dianggap objektif, independen dan dari pemikiran manusia dan dapat dikenali melalui panca indera serta metode ilmiah. Kebenaran bersifat objektif. Kebenaran bagi realisme adalah sesuatu yang sudah ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Tugas manusia adalah mengamati, mengukur, dan menganalisis dunia fisik untuk menemukan kebenaran tersebut. Metode ilmiah. Realisme sangat mengandalkan metode ilmiah sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Eksperimen, observasi, dan pengukuran dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memahami dunia. Contoh seorang ilmuwan yang mengamati suatu fenomena alam dan kemudian merumuskan hukum alam berdasarkan hasil pengamatannya adalah contoh penerapan pandangan realistis. Idealisme. Pengetahuan berasal dari pikiran. Idealisme berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya sekedar refleksi dari dunia fisik, tetapi juga hasil konstruksi pikiran manusia. Dunia yang kita kenal adalah hasil dari introspeksi kita terhadap pengalaman indrawi. Kebenaran bersifat subjektif. Kebenaran bagi idealisme tidaklah mutlak dan objektif, tetapi bersifat relatif dan tergantung pada perspektif individu atau kelompok. Kebenaran adalah hasil dari proses berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Peran pikiran, yaitu pikiran manusia memiliki peran sentral dalam membentuk pengetahuan, ide, konsep, dan nilai-nilai yang ada dalam pikiran kita sangat mempengaruhi cara kita memahami dunia. Contoh, seorang seniman yang menciptakan karya seni berdasarkan imajinasinya adalah contoh penerapan pandangan idealisme. Soal nomor 6, dalam kajian etologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme, yaitu pandangan materialisme, berpendapat bahwa realitas yang ada hanya materi, segala sesuatu, termasuk pikiran, kesadaran, dan jiwa, pada dasarnya merupakan manifestasi dari materi atau proses material. Ciri-cirinya monistik, fisikalitis, reduksiotis. Contoh, pandangan bahwa pikiran hanya aktivitas otak atau bahwa kesadaran adalah produk dari interaksi neuron. Idealisme, yaitu pandangan idealisme menempatkan ide atau kesadaran sebagai dasar realitas materi, manifestasi dari ide atau pikiran. Ciri-cirinya monistik, mentalistik, idealitas primer. Contoh, pandangan Plato tentang dunia ide yang sempurna sebagai realitas sejati, atau pandangan Berkeley yang menyatakan esse est percipi, yang artinya dipersepsikan. Dualisme, pandangan yaitu dualisme mengakui adanya dua substansi dasar yang berbeda dan independen, yaitu materi dan roh atau jiwa. Ciri-cirinya dualistik, interaksionis, dan paralelisme. Yang terakhir, okasionalisme. Contohnya pandangan Descartes tentang res extensa atau substansi berkepanjangan dan res
cognitas atau substansi berpikir. Pluralisme pandangan yaitu pluralisme menolak adanya satu substansi dasar tunggal. Realitas terdiri dari banyak substansi atau prinsip yang berbeda dan tidak dapat diredukasi menjadi satu. Ciri-cirinya pluralistik, anti-reduksionistis, heterogenitas. Contoh pandangan yang mengakui keberadaan banyak prinsip pertama yang saling independen, seperti materi, kesadaran, dan nilai-nilai moral. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan yang sejati. Materialisme dan idealisme adalah dua pandangan filsafat yang berbeda secara fundamental tentang apa itu realitas. Keduanya telah menjadi topik perdebatan selama berabad-abad, dan masing-masing memiliki argumen yang kuat untuk mendukung posisinya. Materialisme. Argumen utama: segala sesuatu berasal dari materi. Materialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk pikiran, kesadaran, dan jiwa, pada akhirnya dapat diredukasi menjadi materi dan proses material. Ilmu pengetahuan mendukung materialisme. Para materialis sering merujuk pada keberhasilan ilmu pengetahuan alam seperti fisika dan kimia dalam menjelaskan fenomena alam melalui hukum-hukum material. Pengalaman indera sebagai dasar pengetahuan. Pengalaman kita tentang dunia melalui panca indera dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Contoh argumen: otak adalah organ fisik yang menghasilkan pikiran dan kesadaran. Ketika otak rusak, pikiran dan kesadaran juga terganggu. Ini menunjukkan bahwa pikiran dan kesadaran tidak terpisah dari materi. Perasaan cinta, misalnya, dapat dijelaskan melalui reaksi kimia dalam otak. 8. Jelaskan alasan. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme, pengalaman atau pengalaman indera sebagai raja. Empirisme sebuah aliran filsafat yang sangat berpengaruh, menempatkan pengalaman indera sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Mereka berargumen bahwa segala sesuatu yang kita ketahui tentang dunia berasal dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, cicipi, dan raba. Alasan empirisme menekankan indera. Keterbatasan akal. Empiris percaya bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dalam menangkap realitas. Konsep-konsep abstrak yang dihasilkan oleh akal, menurut mereka, tidak memiliki dasar yang kokoh jika tidak didukung oleh pengalaman konkret. Pengalaman sebagai bukti. Pengalaman indera memberikan bukti langsung tentang dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat sebuah apel, misalnya, kita langsung mengalami warna merahnya, bentuk bulatnya, dan rasa manisnya. Pengalaman ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Akal sebagai pengelola data. Empiris mengakui peran akal yang dalam pengolahan data yang diperoleh dari indera. Namun, akal hanya berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan menginterpretasi pengalaman, bukan sebagai sumber pengetahuan yang mandiri. Kedudukan akal dalam empirisme. Meskipun demikian, empirisme tidak sepenuhnya meniadakan peran akal. Akal tetap memiliki kedudukan yang penting, namun dengan fungsi yang terbatas. Akal berperan dalam mengklarifikasi, membuat generalisasi, melakukan inferensi. Contohnya, bayangkan Anda melihat seekor kucing setiap hari. Pengalaman indera Anda memberikan informasi tentang warna bulu, bentuk tubuh, dan suara meong kucing. Akal Anda kemudian mengklarifikasikan hewan tersebut sebagai kucing dan membuat generalisasi
generalisasi bahwa kucing biasanya berbulu dan suka bermain. Kesimpulannya, dalam pandangan empirisme, pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui pengalaman indera. Akal berperan penting dalam mengelola dan menginterpretasi pengalaman tersebut, namun tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa adanya kasar empiris. 9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera kita adalah alat utama kita untuk berinteraksi dengan dunia luar. Namun, indera memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap kenyataan. Subjektivitas, keterbatasan fisik, ilusinya, dan fokus. Kelemahan akal. Akal adalah kemampuan kita untuk berpikir, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Meskipun akal adalah alat yang sangat berharga, namun ia juga memiliki beberapa kelemahan. Prasangka, generalisasi, abstraksi, logika yang salah. Contoh kelemahan indera dan akal. Indera kita melihat bulan tampak lebih besar saat berada di horizon dibandingkan saat berada di atas kepala. Padahal ukuran bulan sebenarnya tidak berubah. Akal, kita mungkin berasumsi bahwa semua burung dapat terbang. Padahal ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang. Yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif berasal dari individu. Nilai subjektif terbentuk dari pengalaman pribadi, perasaan, keyakinan, dan sudut pandang individu. Bersifat unik. Nilai subjektif setiap orang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Tidak universal. Nilai subjektif tidak berlaku secara umum dan sulit untuk diukur atau dibuktikan secara empiris. Contoh, kecintaan pada suatu jenis musik, pilihan warna favorit, atau keyakinan agama. Nilai objektif berbasis fakta. Nilai objektif didasarkan pada fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi. Universal. Nilai objektif cenderung berlaku secara umum dan dapat diterima oleh banyak orang. Terukur. Nilai objektif dapat diukur dan dianalisis secara ilmiah. Contoh, pentingnya kesehatan, nilai kebenaran, dan konsep keadilan. Terima kasih atas presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.